Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kembali di Ada Satu Channel, yaitu channel yang menghadirkan obrolan dalam rangka mengisi tradisi-tradisi di malam Jumat dengan bersolawat, berdoa dan bedah buku serta berdiskusi tentang diri Tuhan dan diri, jiwa dan Tuhan. Nah, pada malam hari ini tema apa kira-kira yang akan diangkat? Silakan kepada teman-teman, barangkali ada yang mau memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa menindaklanjuti diskusi dari malam-malam minggu kemarin atau diskusi sebelumnya. Saya melihat banyak orang, termasuk diri kita, termasuk saya juga, itu ingin berharap masuk surga. Iya dong. Dan merindukan surga. Iya. Dan saya pernah membaca satu riwayat, dan ini bagi saya cukup menarik, mengenai salah satu sahabat dari Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Salman Al-Farisi. Nah, di riwayat tersebut saya membaca bangsa Persia ya. Iya. Bahwa surga merindukan Salman Al-Farisi. Nah, kalau tadi kita mengharapkan dan merindukan surga, masuk surga. Iya. Kebanyakan orang seperti itu, tetapi riwayat ini mengatakan kebalikan. Iya, surga malah merindukan Salman Al-Farisi. Iya. Nah, mungkin kita bisa berdiskusi tentang riwayat ini. Sosok seperti apa Salman Al-Farisi itu sehingga surga merindukan Salman Al-Farisi. Manusia seperti apa dia? Manusia seperti apa? Iya, ini malam ini menjadi malam-malam yang makin kesini makin malam aja ya. Makin malam makin dalam ya. Tapi memang tradisi majelis ilmu itu, dia disebut majelis ilmu jika memenuhi syarat. Satu, harus ada pertanyaan. Kedua harus ada jawaban. Nah, jadi kalau kita nongkrong kumpul-kumpul nggak ada yang tanya, maka bukan majelis ilmu. Jika ada yang tanya, lalu walaupun belum bisa menjawab, paling nggak jawabannya saya belum tahu, itu jawaban. Paling tidak telah menggugurkan syarat supaya aktivitas kita itu berhikmah. Karena sebagaimana terkait diskusi kita yang lalu itu kan, kita sudah mendiskusikan tentang 19 penjaga neraka ya kan. Lalu kemudian kita metaforakan bahwa ada 5 indera batin, 5 indera lahiriah, ada 2 batin yang sifatnya amarah, nafsu ya kan. Lalu ada 7 yang bersifat biologis atau vegetatif. Dan itu kita nggak pernah bisa lepas dari 19 malaka kita. Sehingga kalau salah satunya kita abaikan, kita nggak pakai untuk diskusi, kita punya pendengaran, kita tidak merekam hikmah, ya kan, sehingga batin kita menjadi batu, ya kan, maka kita boleh jadi telah menyanyiakan malam-malam ini kan. Ya memang saya juga pernah mendengar itu hadis itu ya, atau riwayat ya. Riwayat ya, bahwa surga merindukan Salman.
Nah, kita kenal Salman ini kan, Salman Al-Farisi ini kan salah satu sahabat besar Rasulullah dari bangsa Persia ya kan. Bahkan dalam riwayat lain ada periwayatan bahwa ayat yang mengatakan bahwa jika kamu nggak berubah akan digantikan kaum yang lain ya kan. Kaum yang lain itu jika berpaling lah, kurang lebih gitu ya redaksional ayatnya. Maka Nabi menepuk pundaknya Salman, dari kaum inilah Persia ini yang bisa meraih, jika kebenaran itu ada di bentang Soraya maka dia mampu meraihnya. Dan kita tahu hari ini Iran hari ini adalah manifestasi bangsa Iran, bangsa Persia. Ya kan. Nah, surga itu kan dalam benak kita adalah sesuatu yang lezat, ya kan? Sesuatu yang nikmat. Di sana kita kalau bicara makanan yang paling enak, ya kan. Pokoknya yang enak-enak lah surga. Nah, tentu kita ingin kembali ke tempat yang enak, ya kan. Ada yang lebih enak dari kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan surga kan gitu. Sehingga kita memburu surga, sehingga amal jariah kita orientasikan, harapannya adalah agar kita supaya mendapat catatan sebagai penghuni surga. Lalu yang menarik, surga itu ternyata boring juga ya kan. Ketika dia tadi ada pernyataan dia merindukan, semua orang pengen surga ke surga. Kali ini gua nih. Iya, ternyata surga juga penat mungkin ya. Sehingga dia merindukan sosok Salman. Iya, jadi biar lebih lengkapnya gitu. Maksudnya biar kita juga biar menangkap riwayat itu lebih lengkap. Jadi kalimatnya adalah seperti ini. Surga lebih merindukan Salman dibandingkan Salman merindukan surga. Iya. Ini menunjukkan makom ketinggiannya seorang Salman. Jadi begini. Jadi saya melihat konteksnya gini Pak. Bahwa di Quran juga ada dikatakan ada dinding ya kan. Ada dinding yang tinggi. Yang dinding tinggi ini sebagai pemisah antara surga dan neraka. Dinding ini dihuni oleh orang-orang arif billah, orang-orang yang punya ketinggian makrifatnya, al-araf ya kan. Nah, mereka inilah sebetulnya orang-orang yang punya pengetahuan tentang apapun, tentang surga maupun tentang neraka. Jadi gini, kan penghuni surga itu sebetulnya nggak pernah ketemu sama penghuni neraka. Atau penghuni neraka nggak ketemu dengan penghuni surga. Kalau di surga kita asik aja, lupa sama tetangga ya kan. Yang lagi enak. Yang di sini juga siksaannya itu juga membuat dia lupa tentang kenikmatan, karena siksaannya juga luar biasa. Tapi ada satu golongan ya kan, kalau disebut golongan, yang dia tidak di surga, tidak di neraka. Dia di ketinggian itu, dia bisa melihat siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Makanya juga banyak riwayat, yang menurut saya riwayat ini arif aja, Rasulullah itu di surga gitu kan. Tapi surga yang dimaksud tentu surga yang punya makom tinggi ya kan. Artinya gini, orang-orang yang berada di ketinggian itu bisa melihat yang bawah. Bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Artinya dia tidak di surga, tidak di neraka. Nah, mereka ini pastilah orang-orang yang dalam perjalanan hidupnya di dunia ini dia mengukir kesempurnaannya sebagai makhluk yang sempurna. Ya kan? Dia tentunya tidak menjadikan malakanya itu berbuat nista atau menarik ke dalam kehidupan yang hina.
Kalau kita kaitkan dengan diskusi kemarin itu kan ada 19 malaka kita dalam jiwa ini yang itu potensinya lebih besar menarik kita ke neraka. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang al-araf ini yang penghuni-penghuni ketinggian, dia mampu menundukkan malakanya ini, ya kan? Sehingga malakanya sujud. Malakanya ini matanya itu sujud, telinganya sujud kepada jiwa yang tidak larut dalam kelezatan indrawi. Nah, jadi kalau surga ditafsirkan lezatnya indrawi, ya kan, itu memang boleh jadi semua masyarakat dunia hari ini mengharapkan surga karena gambarannya itu indrawi banget, ya kan. Sementara ada orang yang sudah mampu menjinakkan indrawinya. Matanya sudah tidak lagi digunakan untuk melihat yang maksiat dan mustahil melihat kemaksiatan. Tidak pernah ada waktunya dia men-scroll, ya kan. Handphone mungkin, ya kan. Nggak ada. Paling dia dipenuhi dengan membaca buku-buku yang penuh hikmah, ya kan. Pendengaran juga tidak pernah mendengar yang gibah-gibah gitu kan. Terusik kalau dia mendengar sesuatu yang sifatnya gibah gitu kan. Kemudian ucapannya juga dia betul-betul tidak akan mengucapkan sesuai dengan ucapan-ucapan yang luhur, nggak menyakiti orang. Singkat cerita, dia tidak pernah melezati indranya. Jadi dia sudah mampu menundukkan seluruh indranya. Tidak bisa lagi lezatnya. Dia punya lidah, tapi dia tidak lagi bisa melezati lidahnya. Jadi kalau ibarat makan semur atau rendang Padang, disuguhi ke dia milihnya yang lain, ya kan. Artinya baginya sama saja, masakan itu sama. Lidahnya sudah nggak merasakan lezatnya. Gitu. Bukan berarti baal, bukan. Tapi dia ruhnya sudah tidak lagi jatuh hati kepada kelezatan indrawi itu. Lalu kemudian persepsi dia tentang hal-hal itu mampu menembus jauh ke depan, sehingga ketika sampai zamannya maka persepsinya benar dan banyak dimiliki oleh orang-orang tertentu khususnya. Jadi persepsinya itu betul-betul bukan kotak-gatik-gatuk. Jadi kepastian yang terjadi gitu. Nah, lalu dia tidak terjebak ke persepsi yang bersifatnya itu publis gitu. Jadi dia tidak panen publisitas sehingga dia membangun ramalan-ramalan persepsi tahun ini, tahun sekian. Lalu kemudian media meliputnya. Dia tidak melezati atas persepsinya. Tidak melezati apa ide-idenya, tidak melezati apa yang dia sampaikan dalam lisannya, dalam pemikirannya, dalam pandangan-pandangannya. Singkat cerita, ketika ada orang yang sudah tidak lagi melezati seluruh indera batinnya, indera jasadnya, ya kan, biologisnya semua dia tidak lezati, bukan berarti dia nggak punya selera, ada, tapi dia mampu tundukkan, dia mampu tempatkan kepada nilai-nilai yang luhur gitu, sehingga bismillahnya benar gitu. Maka kira-kira kalau ditaruh di surga orang ini betah nggak? Ya kan? Dia sudah tidak lagi bisa melezati sesuatu yang di dunia saja. Dia sudah mampu menundukkan seluruh malaka yang ada padanya, yang itu potensinya bisa kita lezati, tapi dia kuburkan. Nah, di dalam dunia saja jiwanya sudah masuk jiwa malaikat. Jiwanya sudah terbang melambung tinggi, tidak lagi di surga, apalagi di neraka. Jadi kalau ada sosok yang disebut Salman Al-Farisi, kita baca sejarah beliau, dia memberikan ide kepada Nabi. Ide loh. Nabi dikasih ide, bikin marit gitu kan. Kita bisa bayangkan sosok beliau ini tinggi persepsinya. Musuh
banyak bagaimana caranya supaya bisa mengalahkan dia, bikin parit gitu. Nah, ide-ide semacam ini menggambarkan ada manusia yang pandangannya jauh ke depan, gitu kan. Sehingga apa namanya, dia bukan saja punya kemampuan defensif, tapi juga ofensif, ya kan. Nah, singkat cerita, orang ini sibuk ya dengan tatanan yang sifatnya apa, keagungan, keadilan, kebenaran, bukan kelezatan. Nah, surga itu kan wilayah kelezatan. Maka orang-orang semacam ini kalau disuguhkan kelezatan, baal juga, gitu. Nggak doyan. Maka boleh jadi gambaran surga merindukan sosok manusia semacam ini karena manusia ini tinggi, jiwanya sudah malaikat. Malaikat kan udah nggak doyan makan, nggak doyan, nggak apa namanya, ya seperti manusia umumnya, nggak punya nafsu katanya. Bukan nggak punya nafsu, karena dia sudah membuang, menundukkan. Jadi manusia yang semacam ini, jangankan surga merindukan Salman, malaikat saja sujud, sebagaimana sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam orang-orang yang tinggal di surga Al-Araf, surga yang tinggi, surga di mana akalnya tuh sujud kepada Tuhan Azza wa Jalla, ya kan. Nah, sehingga kalau kita selalu mempersepsikan surga itu adalah hal-hal yang nanti kita panen kelezatan, ya syukur-syukur masuk juga surga, ya kan. Tapi maksudnya ada manusia, ya kan. Nah, tinggal di diri kita ini, apakah jiwa kita itu masih gandrung untuk melampiaskan kelezatan walaupun dengan cara halal. Nah, kalau kita masih di ranah itu, ya kita 11-12 lah, ya kan, sama apa gitu kan. Nah, akal menuntut kita naik terus, mukorobin, mendekat kepada Tuhan. Kedekatan kepada Tuhan itu menafikan surga dan neraka, gitu. Sehingga jangankan surga yang penuh kelezatan, ya kan, ya, yang lezat-lezat ada pada dirinya saja dia tidak lezati. Pengetahuan yang dia punyai pun dia tidak lezati. Karena apa? Yang ada padanya pengetahuan itu adalah dia nisbahkan ini adalah huwa, milik Tuhan, ya kan? Kesadaran dia akan seluruh nikmat yang ada dengan segala esensinya, ya kan? Itu semuanya karena Tuhan. Maka dia tidak pernah berpaling, apalagi pada surga. Dia hanya kepada Tuhannya. Maka orang inilah yang akan dirindukan surga. Jadi saya pikir seperti itu, Pak.